Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan fakultas saya adalah Usuluddin. Dan juga saya dari kelas C4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Inggris yang diberikan oleh Bapak untuk saya kerjakan, yang kemarin materinya sama Bapak dosen itu sudah dibagikan kepada saya, dan saya mendapatkan bab tentang sifatnya wahyu. Wahyu menurut Al-Quran itu adalah inisiatif dari Tuhan atau kehendak dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi dan disampaikan kembali kepada umatnya. Jadi cara berkomunikasi Tuhan itu juga salah satunya melalui wahyu. Terus sifatnya wahyu itu adalah mutlak atau benar, karena wahyu itu kan dari Allah sendiri. Masa kita ke Tuhan kita sesuatu itu tidak mutlak? Tuhan kita kan itu mutlak, dan wahyu itu juga bersifat kekal dan abadi. Jadi wahyu itu tidak akan termakan oleh zaman. Meskipun zaman tempatnya itu berganti, tidak akan hancur yang namanya wahyu itu. Terus wahyu itu juga bersifat hidayah, atau wahyu itu berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk memberikan arahan moral dan spiritual. Terus Nabi itu sebagai penerima yang aktif. Maksud dari penerima yang aktif itu bukan pas Nabi menyusun isi di dalam wahyu itu, tetapi Nabi itu saya agak lupa sedikit. Maksud dari Nabi itu menerima isinya dengan menyadari peristiwa itu dan meyakini isinya, menyaksikan dalam hatinya keagungan pengalaman suara Tuhan itu. Mungkin perkara itu teolog muslim itu tidak terlalu memperdulikan tentang pengalaman itu, karena pengalaman itu sebagian tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Terus Nabi itu sangat kasihan, teman-teman, kalau menerima wahyu itu sangat berat dia menanggung beratnya penerimaan wahyu itu. Kan wahyu itu diturunkan kepada Nabi dengan 3 cara. Yang pertama itu dari balik tabir. Jadi Allah itu berbicara kepada makhluk yang ditunjuknya tanpa pendengarnya itu tahu siapa yang berbicara, tetapi dia itu tahu bahwa itu dari Allah. Terus yang kedua itu seperti bunyinya lonceng, jadi berdenging, dan ini adalah turunnya wahyu yang sangat memberatkan Nabi, yaitu sangat berdenging di telinga Nabi, dan karena itu beliau itu merasa kesakitan lah ketika menerima wahyu dengan cara seperti bunyi lonceng. Dan yang ketiga itu seperti malaikat Jibril turun ke bumi dengan wujud manusia dan langsung berbicara kepada Nabi. Jadi wahyu itu turun dengan cara 3 itu, teman-teman. Dan ada satu riwayat yang memperkuat bahwa Nabi itu sangat berat dalam penerimaan wahyu itu. Ada salah satu istri Nabi, dan ketika itu cuacanya itu sangat dingin, dan Nabi itu telah menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan istri Nabi itu menemui Nabi itu dalam keadaan banyak bercucuran keringat, jadi seperti orang sudah memikul beban yang sangat berat gitu, teman-teman. Hanya wahyu itu bersifat objektif, bersifat fakta. Dan wahyu itu menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua itu adalah hadis. 2 ini sama-sama wahyu, tapi perbedaannya apa? Kalau Al-Quran ini makna dan lafaznya dari Allah,
dan yang hadis ini adalah maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sendiri. Jadi dua-duanya ini juga harus diyakini, harus dijadikan pedoman bagi setiap umat, karena salah satu sifatnya wahyu kan adalah universal, umum, bisa buat siapa saja. Jadi pendapat saya ya tentang subbab ini, subbab ini tuh sudah jelas, karena subbab ini tuh menyandarkan sudah disandarkan kepada Al-Quran. Jadi mengambil pendapatnya itu dari Al-Quran. Jadi sebab ini sudah tidak bisa diganggu gugat lah, sudah jelas. Jadi kalau pendapat saya sih ini bukan terlalu sebagai pendapat ya, kalau pendapat saya sih sudah jelas. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi kalau wahyu itu seperti itu. Terus kalau saran saya buat semua orang yang menonton video ini, ayolah kita itu jangan terlalu mengentengkan Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Karena Nabi itu ketika menerima, kan sudah saya jelaskan tadi, beliau itu menerimanya itu dengan sangat berat, bahkan sampai seperti orang mengangkat beban berkilo-kilo gitu. Jadi jangan terlalu mengentengkan wahyu. Kita sebagai umat, kewajiban kita itu berpegang teguh kepada wahyu dan menjaga wahyu ini kan. Tapi wahyu kan sifatnya termasuk kekal, jadi tidak akan termakan oleh zaman. Tapi kita itu tidak boleh terlalu meremehkan wahyu-wahyu ini, karena wahyu ini kan adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada kita dan harus kita yakini kebenarannya, dan harus jangan kita yakini saja, tapi kita lakukan apa yang disuruh di dalamnya. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan dan silakan koreksi saya, karena saya masih belajar, kita sama-sama belajar, bukan salah. Dan kata-kata saya kalau ada yang agak bulat, mohon dimaafkan juga, karena saya juga belajar untuk menjelaskan tentang apa yang saya pahami di materi ini. Dan saya di materi ini tuh juga susah memahaminya, karena kata-kata di dalamnya itu sangat tinggi, maksudnya bahasanya itu sangat tinggi lah. Saya jadi bingung cara menjelaskannya juga. Jadi maafkan apa yang kurang dari perkataan saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.